Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok 02 dengan tema analisis PT Air Asia Indonesia Tbk akan melanjutkan presentasi sesi kedua pada kali ini. Dengan dosen pengampu mata kuliah Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu ada Pak Wira Prasmana Putra, SMMM. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil analisis PT Air Asia Indonesia Tbk. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Rafli. Baik, terima kasih kepada Azwa selaku MC. Saya akan memaparkan persingkat aja dari profil perusahaan ini. Jadi ya kita singkat aja, PT Air Asia Indonesia Tbk adalah perusahaan penerbangan komersial yang beroperasi melalui PT Indonesia Air Asia. Next slide. Nah, di sini dari para penonton atau teman-teman bisa baca terkait tentang tujuan bisnis dan juga pasar sasaran. Next slide. Di sini ada poinnya juga. Poin pertama ada posisi kompetitif dan juga prospek dan teknologi. Bisa dibaca juga, teman-teman. Next slide. Di sini ada deskripsi perusahaannya, misinya Now Everyone Can Fly, dan juga visinya menjadi maskapai LCC terbesar di Indonesia. Next slide. Bisa dibaca ya teman-teman, deskripsi perusahaan dari PT Air Asia Indonesia Tbk. Next slide. Di sini juga teman-teman bisa baca juga petunjuk produk, layanan, dan situs webnya. Next slide. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan, bisa dibaca teman-teman. Next slide. Di sini ada beberapa keluhan dari rating seorang klien Air Asia, khususnya di bagian user interface dan juga experience. Next slide. Di sini juga ada struktural manajemen dan organisasi, yaitu manajemen and organization. Bisa dibaca teman-teman. Next slide. Di sini ada foto struktural organisasi, bisa dilihat teman-teman. Next slide. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada MC, yaitu Azwa. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang strategi LCC dan kinerja operasional yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Rafif. Strategi LCC dan kinerja operasional. Yang pertama ada disrupsi pasar, yaitu model low cost dari LCC. Air mengubah peta persaingan regional. Lalu ada pertumbuhan masif, yaitu meningkatkan stabil pada revenue, pasar kilometer, dan RPK dan ASK. Lalu yang ketiga ada keunggulan biaya, yaitu mempertahankan struktur tarif rendah guna menarik volume penumpang yang tinggi. Lalu ada pangsa pasar, yaitu sukses merebut dominasi dari maskapai layanan penuh melalui strategi agresif. Next. Margin laba dan efisiensi aset. Di sini ada tabel yang menunjukkan stabilisasi kinerja pasca krisis pandemi mulai tahun 2023. Oke, next. Lalu di sini ada tabel efisiensi operasional dan modal. BEP yang konsisten menunjukkan fundamental penggunaan aset operasional yang cukup sehat. Oke, next. Oke, dilanjut oleh Rafli. Silakan. Baik, terima kasih kepada Azwa selaku MC. Saya akan memaparkan materi terkait tentang atau slide presentasi selanjutnya, yaitu tren margin laba bersih alias NPM, dalam bahasa Inggrisnya net profit margin. Nah, di sini kita bisa lihat dari grafiknya sendiri
bahwasannya ada 4 tahun ke belakang ya, ada tahun 2020 sampai tahun 2024. Kita akan bahas tentang tahun 2020-nya sendiri terkait tentang net profit marginnya alias tren margin laba bersih. Di tahun 2020 kita bisa ketahui bahwasannya di tahun tersebut ada yang namanya landasan pasca pandemi COVID-19. Jadi wajar kalau misalkan kita lihat dari grafiknya sendiri, itu lihat dari tren margin laba bersihnya memiliki penurunan yang lumayan cukup signifikan di angka minus 171% di tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021 itu sedang parahnya ya, sedang ekstrim dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita tahu ya dari berbagai berita pada saat tahun lalu juga. Kalau kita ketahui bukan hanya korbannya saja, tapi juga memberikan dampak efek negatif ke berbagai perusahaan, khususnya terkait tentang tren margin laba bersih ini alias net profit margin yang ada di PT Air Asia Indonesia. Itu sangat terpengaruhi karena dampak negatif dari COVID-19. Di tahun 2021 memiliki penurunan yang lumayan sangat signifikan, dampak ekstrim dari COVID-19 yang memiliki penurunan sekitar minus 373% di tahun 2021. Dan ada kala baiknya di tahun berikutnya, tahun 2022, memiliki transisi COVID-19 di tahun 2021, meskipun memang ada sedikit demi sedikit COVID-19 ini mau melebur alias hilang. Di tahun 2022 itu tercatat di data yang kita lampirkan di sini, itu ada di sekitar minus 44%. Ya, karena memang memiliki transisi COVID-19 dari tahun 2021 transisi ke tahun 2022 akhirnya melebur dan menghilang pasca pandemi COVID-19 tersebut. Dan di tahun selanjutnya, tahun 2023, kondisi dari tren margin laba bersih ini atau net profit margin ini ada sedikit baik, ada peningkatan. Meskipun ada peningkatan naik dari lajur grafik ya, grafik yang kita lampirkan di sini, angkanya masih tetap minus. Itu di angka sekitar tahun 2023 itu di angka sekitar minus 16%, meskipun memiliki tingkat yang signifikan ke atas. Jadi jalur grafiknya yang awalnya ini, jadi dia naik ke tahun 2023. Nah, di tahun 2024 uniknya itu ada sedikit penurunan, sedikit. Itu dia di angka minus 19% di tahun 2024. Berarti dia penurunannya hanya minus 3% di tahun 2024. Jadi total rata-ratanya di tahun 2020 sampai tahun 2024 itu rata-rata net profit margin atau tren margin laba di PT Air Asia Indonesia Tbk itu ada di sekitar rata-rata minus 125%. Jadi dari hasil analisisnya ini, dari hasil analisis yang kita diskusikan dari kelompok kami, itu bahwasannya konsisten rugi Air Asia Indonesia secara konsisten mencatat kerugian bersih selama periode analisis 4 tahun ke belakang, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, yang dianggap sebagai angka yang lebih stabil dan realistis dibandingkan pesaingnya itu terutama sejak tahun 2023. Jadi uniknya tren margin laba bersih NPM atau net profit marginnya PT Air Asia Indonesia Tbk itu sendiri di tahun 2023 justru dia peningkatannya yang cukup signifikan karena di angka minus 16%. Namun ada sedikit penurunan minus 3% di tahun 2024, yaitu minus 19%. Jadi seperti itu. Next slide. Sebentar. Nah, ini ada nilai pasar penerbangan Indonesia ya, dan potensi pertumbuhan ya di penerbangan Indonesia, khususnya di PT Air Asia Indonesia sendiri.
Jadi pasar industri penerbangan Indonesia itu memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jadi tercatat mencapai sekitar 7,5 miliar USD atau United States Dollar. Pada tahun 2023 peningkatannya di 7,5 miliar US dollar di tahun 2023. Dan untuk target pasarnya itu sendiri atau total addressable market atau TAM ya singkatannya TAM itu sebesar 6,5% pada tahun 2022 sampai 2028 ya dari prediksi pasar yang ada di penerbangan khususnya di Indonesia. Jadi di sini memang mencakup puluhan juta penumpang per tahun gitu. Dari segi target yang sudah kita diskusikan ya, dari data-data yang kita sudah cari bahwasannya memang targetnya itu di sekitar 6,5% gitu. Yang dimana pada tahun 2024 jadi jumlah penumpang domestik mencapai lebih dari 63 juta orang dan penumpang internasional itu mencapai 19 juta orang dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jadi seperti itu. Next slide. Oke, di sini ada hambatan masuk dan mitigasi. Kita di sini ambil 3 poin penting aja ya. Yang pertama di sini ada hambatan utamanya ada return on equity (ROE). Di sini ada deskripsi tantangannya ya. Di sini ada akuisisi armada dan juga infrastruktur mahal. Jadi strategi mitigasi AirAsia itu adalah mengekspansi bertahap dan kolaborasi pendanaan target 100 armada di tahun 2031. Jadi itu adalah perencanaan dari PT AirAsia Indonesia ya. Jadi karena dari slide sebelumnya kita bisa bilang bahwasannya memang penerbangan di Indonesia itu benar-benar salah satu domestik penerbangan pertama ya yang ada di Indonesia, khususnya dari segi pasar domestik penerbangan. Jadi memang mungkin target dari AirAsia ini itu adalah dari segi mitigasinya itu sendiri. Jadi jika ada hambatan yang masuk, maka mereka juga akan memikirkan lebih lanjut terkait tentang bagaimana caranya perencanaan mitigasi ini akan terseleksikan untuk kedepannya gitu. Jadi memang wajar kalau misalkan AirAsia ingin menutup terkait hambatan masuk itu sendiri. Jadi di sini yang kedua ada basic earning power (REP), yaitu fluktuasi harga aftur dan nilai tukar ya, atau juga yang bisa dibilang ini adalah terkait tentang biaya pemeliharaannya ya. Jadi di sini untuk segi optimalisasinya itu ada namanya load factor, yang dimana di situ akan melakukan efisiensi jaringan rute untuk menekankan biaya per unit gitu. Jadi ya bagaimana tuh caranya agar fluktuasi harga aftur ini tidak terlalu mahal gitu. Jadi makanya akan melakukan dengan cara efisiensi jaringan rute itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan terakhir yang ketiga ada rasio kapasitas karyawan, yaitu proses EOC, kompleks dan aturan tarif. Nah di sini manajemen dari PT AirAsia Indonesia Tbk itu sendiri melakukan kepatuhan yang ketat dan advokasi asosiasi industri. Jadi makanya dari manajemen itu sendiri ya memang sudah ada strategi terkait tentang bagaimana tuh jika ada hambatan masuk di PT AirAsia Indonesia Tbk itu sendiri, dan melakukan perencanaan juga yang kedua terkait tentang mitigasinya. Jadi seperti itu. Next slide. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait ancaman bisnis utama PT AirAsia Indonesia Tbk yang akan dipaparkan oleh Fahad. Ya, oke, terima kasih Azwa atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang ancaman utama dari
bisnis PT AirAsia ini. Yang pertama tuh ada duopoli pasar. Jadi AirAsia ini berhadapan dengan dominasi dua raksasa penerbangan yaitu Lion Group dan Garuda Indonesia yang menguasai 96% pangsa pasar domestik. Struktur pasar ini memicu resiko persaingan tidak sehat dan pengaturan harga yang sangat menantang bagi posisi kompetitif perusahaan. Yang kedua ada volatilitas aftur. Ini tuh fluktuasi harga aftur dan nilai tukar tetap menjadi beban utama yang tidak menentu. Hal ini berparah dengan kondisi net profit margin (NPM) yang konsisten negatif menyentuh angka minus 125% pada tahun 2024, yang menunjukkan betapa sensitifnya laba bersih terhadap kenaikan biaya. Yang ketiga ada defisit armada. Terdapat tantangan besar dalam mengelola aset saat pasca pandemi kemarin, di mana nilai return on asset (ROA) kita masih negatif di angka minus 27% pada 2024. Hal ini menandakan perlunya peningkatan efisiensi yang substansial dan penggunaan armada untuk menghasilkan keuntungan. Lalu keempat ada keamanan digital. Jadi sebagai maskapai yang sangat bergantung pada platform digital itu, pada pemesanan tiket, resiko pembobolan data pada sistem firewall dapat meruntuhkan kepercayaan konsumen kepada AirAsia ini. Padahal transparansi dan kepercayaan adalah kunci utama keberlangsungan industri penerbangan saat ini. Next, Pak. Lalu ini ada analisis SWOT weakness. Merupakan kapasitas armada terbatas akibat kendala teknis dan likuiditas yang ketat. Lalu opportunitiesnya adalah ekspansi rute internasional di luar ASEAN dan transformasi digital via super apps. Lalu threats-nya ada oligopoli pasar oleh pemain besar dan fluktuasi nilai tukar serta harga bahan bakar. Strengths-nya model aksesi efisien, rute point ke point, dan rute all-star yang sangat inklusif. Next. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis pemasaran. Yang pertama kita menganalisis strategi utama dari AirAsia itu yaitu low cost carrier (LCC) agresif. Jadi yang pertama adalah keunggulannya dia itu memiliki modal harga yang sangat rendah. Jadi AirAsia ini menggunakan model low fare untuk menarik volume penumpang dengan menjaga revenue per ASK atau RASK biar lebih rendah dari pesaing-pesaing yang lain. Lalu ada dia melakukan ekspansi kapasitas yang menunjukkan tren peningkatan stabil pada available seat kilometer dan revenue passenger kilometer yang menandakan keberhasilan ekspansi rute. Lalu di bagian distribusi pasar, strategi ini tuh berhasil merebut bangsa pasar dari maskapai incumbent melalui diferensiasi yang harga yang sangat tajam. Jadi harga AirAsia ini tuh sangat miring sehingga bisa merebut pasar maskapai gitu. Lalu kedua ada kinerja operasional dan keuangan, yaitu pertama ada mereka tuh AirAsia harus punya fundamental yang sehat. AirAsia tuh memiliki basic earning power atau BEP yang lebih konsisten dan sehat dibanding pesaing, menunjukkan fundamental operasional inti yang kuat. Lalu ada transparansi laporan, mengadopsi pola laporan yang lebih konservatif dan real, terutama pada indikator net profit margin (NPM) sejak 2023. Terus tantangan laba, profitabilitas, perusahaan masih menghadapi kerugian bersih (NPM) negatif dan kurang efisien dalam penggunaan total aset ROA negatif selama periode krisis. Lalu yang ketiga ada landscape pasar dan risiko. Nah, potensi besarnya pasar penerbangan Indonesia bernilai 7,5 miliar US dollar dengan proyeksi pertumbuhan 6,5%. Struktur oligopolinya persaingan ketat dengan dua grup besar yang menguasai 96% dengan pasar domestik. Target masa depannya adalah rencana ekspansi hingga 100 armada pada tahun 2031 melalui optimalisasi biaya. Oke, sekarang akan dilanjut oleh Torik terkait analisis laba rugi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi hari ini. Jadi di sini dapat dilihat bahwa penjualan AirAsia atau penjualan bersih lebih tepatnya
Perusahaan ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jadi hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan dan aktivitas penjualan. Namun peningkatan penjualan tersebut belum diikuti dengan efisiensi biaya karena beban usaha itunya masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi akibatnya perusahaan tetap mengalami rugi operasional di kedua tahun tersebut. Nah, EBIT atau laba operasional juga tercatat negatif yang menandakan bahwa kegiatan operasional inti perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, nilai rugi bersih pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja meskipun perusahaan masih berada dalam kondisi rugi. Boleh di next untuk moderator. Baik, masuk ke analisis likuiditas berdasarkan hasil perhitungan karena rasio perusahaan pada tahun 2023 dan 2024 berada jauh di bawah angka 1. Nah, ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan belum mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio juga menunjukkan nilai yang rendah, yang berarti bahwa tanpa memperhitungkan kesediaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar tetap lemah. Lalu selanjutnya cash ratio yang sangat kecil mengindikasikan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan belum cukup untuk membayar utang lancar secara langsung. Jadi secara keseluruhan rasio likuiditas ini menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi likuiditas yang lemah dan berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi ya seperti kewajiban jangka pendek. Boleh di next untuk moderator. Dah ya. Jadi debt ratio perusahaan pada tahun 2023 dan 2024 berada di atas angka 1 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa total kewajiban perusahaan lebih besar dibandingkan total asetnya. Sehingga tingkat leverage dan risiko keuangan tergolong tinggi. Selain itu juga ada interest coverage, rasio perusahaan bernilai negatif di tahun kedua. Ini menandakan laba operasional belum mampu menutup beban bunga yang harus dibayar. Jadi berdasarkan analisis laba rugi dan rasio keuangan, PT Asia Indonesia masih menghadapi tekanan keuangan yang ditandai oleh kerugian operasional, likuiditas yang lemah, serta tingkat utang yang tinggi. Meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2024 di bagian pendapatannya. Terima kasih. Oke, mari kita lanjut ke analisis aktivitas. Bisa kita lihat dari analisis aktivitas perusahaan yang dimana kinerja penggunaan aset mengalami perbaikan dari aset turnover ratio yang naik dari 1,15 kali di tahun 2023 menjadi 1,34 kali di tahun 2024, yang dimana perusahaan itu semakin efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Namun untuk inventory turnover ratio justru terjadi penurunan dari 63,7 kali menjadi 58,4 kali, yang dimana menunjukkan bahwa perputaran persediaan di tahun 2024 sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, receivable turnover ratio mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena dari 257 kali pada tahun 2023 sangat melonjak tinggi menjadi 357 kali pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa pengelolaan piutang
semakin baik karena piutang dapat ditagih lebih cepat dan lebih efisien. Oke, sekarang dari analisis probabilitas dapat dilihat bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam penghasilan laba. Pada gross margin ratio, perusahaan mencatat nilai negatif baik pada tahun 2023 maupun atau 2024 dari minus 10,61% menjadi minus 9,95%. Meskipun masih negatif, kondisi ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, walaupun perusahaan tetap mengalami rugi yang kotor. Untuk operating margin ratio, kerugian operasional juga mengalami penurunan dari minus 16,8% pada tahun 2023 menjadi minus 14%, minus 14,1% pada tahun 2024. Yang mana ini menandakan bahwa beban operasional mulai lebih terkendali, meskipun secara keseluruhan perusahaan masih belum mencapai laba operasional. Sementara itu, ROA atau yang kita sebut Return of Asset masih berada pada angka negatif, yaitu minus 18,9% pada tahun 2023, dan alhamdulillahnya membaik pada tahun 2024 menjadi minus 16,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, mari kita simpulkan bersama-sama hasil analisis PT Air Asia yang kita analisis selama kurang lebihnya 1 semester ini. Oke, pada hasil analisis PT Air Asia Indonesia Tbk dapat kita simpulkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan keuangan akibat dan dampak pasca pandemi dan tingginya persaingan di industri penerbangan. Meskipun demikian, Air Asia tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama penerbangan model bisnis LCC atau low cost carrier yang efisien serta penguatan transformasi digital melalui aplikasi Air Asia Move. Keberhasilan perusahaan ke depan sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengoptimalkan pemanfaatan armada, meningkatkan sistem keamanan cyber, serta melakukan ekspansi pada pasar secara terukur. Dengan tata kelola uang yang lebih transparan dan strategi yang tepat, Air Asia memiliki peluang untuk mencapai keberlanjutan operasional dan pertumbuhan jangka panjang, baik di pasar domestik maupun regional. Oke. Dari sebelumnya kita sudah membahas PT Air Asia dan sekarang kita udah ada di penghujung presentasi. Terima kasih kepada para teman-teman semuanya udah ikut berkontribusi, udah menjadi bagian untuk menganalisis PT Air Asia. Oke, sampai terima kasih. Sekian dari kelompok 02. Jika ada kebaikan itu datangnya dari yang di atas, dan jika ada yang keburukan itu datangnya dari diri pribadi kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.